Di zaman prasejarah tahun 1752 Benjamin Franklin membuktikan bahwa petir merupakan energi listrik yang bersumber dari alam yang mempunyai kekuatan sangat besar. Benjamin Franklin juga orang yang pertama kali menemukan penangkal petir untuk melindungi gedung-gedung dari hantaman petir. Lalu tahun 1879 Thomas Alva Edison orang yang pertama kali menemukan bola lampu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat dapat merasakan cahaya terang melalui bola lampu yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison bukan dari api lagi seperti di zaman sebelumnya. Tenaga listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan tenaga alam seperti air, uap, gas alam, minyak bumi dan panas bumi. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, yaitu seorang cendekiawan asal Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ia pertama kali mengetahui listrik karena mengamati batu ember yang digosokkan ke kain wol akan menarik benda ringan di dekatnya. Kejadian tersebut adalah contoh listrik statis. Namun pada saat itu dia belum mengetahui peristiwa apa itu dan kenapa bisa demikian. Inilah yang menjadi awal pemikiran penemuan listrik. Contoh petir merupakan sebuah tenaga listrik yang berasal dari alam. Petir terjadi akibat perpindahan muatan negatif menuju muatan positif. Petir merupakan hasil pelepasan muatan listrik di awan. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi atas atau bawah, sedangkan muatan positif akan berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya. Untuk mencapai keseimbangan pada proses pembuangan muatan, media yang digunakan elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus batas isolasi udara, inilah terjadi ledakan besar yang kita sebut petir. Penelitian fenomena batu ember ini dilanjutkan pada tahun 1733. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama William Gilbert yang akhirnya berhasil menemukan listrik. Penelitian itu menemukan fenomena yang disebut elektrik yang diambil dari bahasa Yunani elektron yang berarti batu ember. Dari peristiwa itu, Gilbert meneliti lebih lanjut tentang listrik dan magnet. Orang ketiga yang meneliti listrik adalah Charles Duveil pada tahun 1739. Ia berasal dari Perancis. Hasil penelitian kali ini adalah bahwa listrik terdiri dari muatan negatif dan positif. Selanjutnya salah satu peneliti listrik yang terkenal adalah Benjamin Franklin. Dia adalah ilmuwan dari Amerika. Pada tahun 1752 Franklin melakukan percobaan menerbangkan layang-layang dengan kunci besi ke langit yang sedang banyak petir. Petir menyambar kunci besi tersebut dan memercikkan api kecil. Percikan tersebut mengenai punggung tangannya. Oleh karena itulah ia yakin bahwa itu adalah listrik. Para peneliti masih kesulitan untuk membuat sumber listrik. Pada tahun 1800 penelitian dilanjutkan oleh Alessandro Volta, yaitu seorang ilmuwan dari Italia. Volta mencelupkan kertas ke dalam air garam, kemudian menempatkan zinc dan tembaga pada kedua ujung kertas tersebut. Ternyata reaksi kimia tersebut mampu menghasilkan listrik, dan inilah awal mula penemuan sel listrik. Dengan menghubungkan lebih banyak sel listrik tersebut, Volta berhasil membuat baterai sebagai sumber listrik. Karena penemuannya yang luar biasa, namanya diabadikan dalam satuan volt untuk mengukur perbedaan tegangan listrik. Selanjutnya pada tahun 1831 Michael Faraday menemukan hal lain. Faraday adalah seorang ilmuwan awal Inggris. Ia menemukan bahwa listrik bisa dibuat dengan mengalirkan magnet dekat kawat tembaga, dan ini merupakan penemuan besar. Inilah sejarah penemuan listrik sebelum mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar seperti saat ini. Tegangan listrik yang dihasilkan harus dihantarkan ke dalam trafo dapat disesuaikan dengan daya kebutuhan masyarakat. Listrik yang kita rasakan merupakan proses yang dihasilkan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa air, sehingga kita sebagai masyarakat harus bijak dalam menggunakan pasokan listrik.